Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya bersama rekan saya sedang menjalankan proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian awalnya. Yang pertama adalah import copy, selanjutnya adalah import random, import pgame, import SES, dan import time. Bagian awal kode ini mengimpor berbagai modul yang diperlukan untuk menjalankan game. Setiap modul-modul tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti mengelola data, menghasilkan angka acak, menangani grafis dan suara, hingga mengelola interaksi dengan sistem. Selanjutnya ini adalah inisialisasi pgame dan mixer. Di bagian kode ini adalah langkah awal yang penting dalam mengembangkan game menggunakan pgame. Dengan menginisialisasi pgame dan mixer, kita menyiapkan semua alat yang diperlukan untuk membuat game berfungsi dengan baik. Lalu bagian selanjutnya adalah dimensi layar. Dimensi layar ini adalah kita menginput width atau lebar dengan total 700 pixel, selanjutnya adalah tinggi dengan total 650 pixel. Di bagian selanjutnya adalah kita menginput warna. Warna yang diinput dalam game ini berupa white atau putih, green atau hijau, gray, dan lalu ada black. Selanjutnya adalah kami menginput warna tabung. Warna tabung dalam game ini terinput seperti warna merah, oranye, biru muda, biru tua, hijau tua, dan lain-lainnya. Lalu bagian selanjutnya adalah font. Font adalah di sini adalah gaya dari suatu teks tersebut. Font teks yang dipakai dalam game ini adalah Presence Bold. Selanjutnya kami mengatur permainan ini adalah dengan 60 fps. Selanjutnya kita di sini menginput menu option. Menu option dalam game dalam baru program ini dijalankan, seperti mulai permainan, opsi, dan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari definisi depth draw vertical gradient. Secara garis besar, fungsi ini merupakan membuat latar belakang dengan warna yang berubah secara halus dari atas ke bawah, yang dimana warna itu tidak monoton seperti hitam hanya hitam saja, tapi ini memasukkan warna di dalam menu ataupun di dalam gamenya supaya bergradasi, gradasi seperti langit dari warna gelap ke warna cerah. Jadi tidak hanya warna layar itu polos, tapi ada efek visual seperti gradasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi depth draw menu. Di dalam fungsi ini adalah menu utama game. Jadi saat kita buka game bakal ada menu utama seperti muncul pilihan menu utama seperti gunakan tombol up atau down atau klik untuk memilih enter untuk mengonfirmasi, seperti ada yang lain-lainnya saat kita awal membuka game tersebut. Selanjutnya di sini adalah ada fungsi dev generate start. Di dalam dev generate start ini adalah fungsinya menyiapkan keadaan awal game, yaitu warna-warna di tabung yang akan disusun pemainnya nanti, seperti tabs color. Sini kita memasukkan nomor-nomor dan codingan supaya setiap warna dalam tabungnya itu bertambah seiring berjalannya stage atau level di game tersebut ini. Selanjutnya adalah dev draw topes. Dev draw topes itu adalah kita memasukkan atau menginput tabungnya itu seberapa tinggi tabungnya dan seberapa lebar tingginya. Selanjutnya adalah hitung kolom maksimal untuk menampung tabung di dalam layar. Nah, tabung yang akan terdapat dalam layar ini kami tulis maksimumnya adalah 10 kolom supaya menghindari terlalu banyak. Jadi pada saat setiap menjalankan gamenya lalu kita menamatkan stage-nya, itu akan maksimal 10 tabung supaya tidak terlalu berdempetan.
Selanjutnya adalah hitung kolom maksimum berdasarkan lebar tabung, jarak, dan lebar layar. Nah, ketika tabungnya lebih dari satu, itu setiap tabungnya tuh akan ada jarak masing-masing. Jadi seperti ini, lebarnya itu adalah jaraknya 40 pixel. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian hitung tabung, hitung jumlah baris yang diperlukan. Yang dimana di sini artinya kita membagi total tabung dengan jumlah tabung yang bisa muat dalam satu baris. Kalau masih ada tabung sisa yang tidak muat, kita tambah satu baris lagi supaya semua tabung bisa ditampilkan dengan rapih. Lalu, bagian selanjutnya adalah hitung jarak antar tabung. Nah, di mana supaya tabung-tabung itu tersebar secara rata dan berada di tengah layar. Caranya dengan menghitung ruang kosong yang tersisa setelah menaruh tabung, lalu membaginya dengan jarak yang sama di antara tabung-tabung tersebut. Lalu di komen selanjutnya adalah tabung di baris ini, yang dimana fungsi dari komen ini adalah supaya setiap baris ini dilakukan dengan mengecek baris terakhir, karena biasanya baris terakhir jumlah tabungnya lebih sedikit kalau total tabung tidak habis dibagi kolom. Jadi baris terakhir disesuaikan supaya tampilan terlihat tetap rapih. Selanjutnya adalah menghitung lebar baris dan posisi awal tabung, supaya baris tabung bisa ditempatkan tepat di tengah layar. Kita hitung total lebar tabung dan jarak antar tabung. Lalu posisi awal tabung pertama di baris diatur supaya baris itu pas di tengah. Lalu selanjutnya adalah menempatkan tabung per kolom, yang dimana fungsi ini adalah dengan menghitung posisi horizontal setiap tabung berdasarkan posisi awal dan jarak antar tabung, supaya tabung-tabung tersusun rapi dan jaraknya sama setiap baris. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dari fungsi yang ini. Stack sama dengan tube scholar, tube idx. Yang dimana fungsi dari komen ini adalah menggambar tabung dan warna dalamnya, atau mengatur juga warna suatu tabung tersebut, di mana tiap warna dalam tabung digambar bertumpuk dari bawah ke atas. Lalu tabung digambar dengan bingkai biru, dan tabung yang sedang dipilih diberi bingkai hijau supaya lebih mudah dikenali. Lalu selanjutnya adalah return to box, yang dimana ini adalah berupa kotak-kotak yang dipakai untuk mendeteksi klik atau animasi selanjutnya, sehingga program tahu di mana posisi masing-masing tabung di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian yang dev animate move, yang dimana di dalam bagian codingan ini adalah penentuan ukuran tabung dan jarak antar baris di awal fungsi. Kita menetapkan ukuran tabung yaitu dengan lebar 65 pixel, dengan ketinggian 200 pixel, dan juga dengan tinggi blok warna dalam tabung dengan 50 pixel, serta jarak vertikal antar baris ditetapkan dengan 280 pixel supaya tabung di baris berbeda tidak saling bertumpukan. Lalu selanjutnya adalah komen yang max column, yang dimana di komen ini kita menentukan jumlah kolom maksimum. Kita menampilkan tabung dengan beberapa kolom, maksimal 10 kolom atau sebanyak jumlah tabung jika kurang dari 10. Namun supaya tidak melebihi lebar layar, kita cek apakah total lebar tabung ditambah jarak minimum antar tabung masih muat di layar. Jika tidak muat, jumlah kolom dikurangi satu persatu sampai muat. Lalu selanjutnya adalah yang rows sama dengan tube underscore number slash max underscore column, yang dimana ini menghitung jumlah baris yang diperlukan. Setelah tahu jumlah kolom, kita hitung berapa baris yang dibutuhkan dengan membagi total tabung dengan kolom. Lalu selanjutnya adalah komen yang
total_tub yang ini, yang dimana komen ini berfungsi untuk menghitung jarak antar tabung agar terpusat. Kita hitung total lebar tabung di satu baris, lalu hitung ruang kosong yang tersisa setelah dikurangi padding kiri dan kanan. Ruang kosong ini dibagi rata ke celah antar tabung, agar tabung berjauhan dan sama rata dan baris tabung bisa terpusat di layar. Jadi saya akan menjelaskan dari hashtag yang posisi sumber, yang dimana komen ini berfungsi untuk menentukan posisi sebuah tabung dalam susunan baris dan kolom agar terlihat rapi dan terpusat di layar. Dengan cara menghitung baris dan kolom tabung berdasarkan nomor urutnya, menyesuaikan jumlah tabung di baris terakhir jika tidak penuh, lalu menghitung lebar baris dan posisi horizontal tabung supaya berjajar rata di tengah, serta menentukan posisi vertikal berdasarkan tinggi tabung dan isi warna di dalamnya agar tidak saling bertumpuk. Jadi pada intinya kode ini adalah untuk membantu menata tabung-tabung supaya posisi mereka teratur dan mudah dilihat dalam tampilan grid. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian untuk menentukan posisi tujuan tabung. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu tabung sumber dan tabung tujuan. Jadi, tabung sumber adalah tabung yang memiliki air atau sebut saja blok. Jadi, blok warna ini akan kita pindahkan ke tabung lain atau tabung yang akan dituju. Nah, tabung yang akan dituju atau tabung tujuan adalah tabung yang menerima air atau blok tadi dari tabung sumber. Jadi contohnya jika kita klik sebuah tabung A lalu kita klik tabung B, berarti A adalah sumber dan B adalah tabung tujuannya. Baik. Lalu di sini kita lalu di sini setiap tabung itu memiliki sebuah nomor indeks. Misalnya ada 0, 1, 2, 3. Berarti akan ada 4 tabung. Nah, untuk menempatkan tabung di baris dan di kolom layar, ini bisa kita hitung. Di sini untuk menentukan baris dengan cara dibagi bulat, jadi hasilnya tidak koma. Dan di sini untuk menentukan kolomnya, akan dapat kolom keberapa dengan dari sisa pembagian ini. Nah, di bagian sini ini adalah untuk mengecek apakah tabung tujuan berada di baris terakhir dan apakah jumlah tabungnya tidak habis dibagi rata. Kalau iya, berarti baris terakhir tidak penuh dan jumlah tabung di baris itu lebih sedikit. Nah, di bagian sini ini adalah untuk menentukan posisi horizontal X tabung yang dituju di layar. Ini menentukan di mana posisi tabung secara visual supaya semua tabung ditaruh rata tengah dan ada gap di antara tabungnya. Di sini untuk menghitung posisi vertikal Y-nya di mana air atau blok akan jatuh ke tabung tujuan. Di sini move amount itu jumlah blok warna yang dipindahkannya, dan tube columns ini adalah berapa banyak blok yang sudah ada di tabung tujuan. Bagian sini ini adalah untuk mengambil
warna blok paling atas dari tabung sumber. Jadi item item terakhir dari list warna adalah warna yang paling atas. Lalu di bagian sini kita akan membuat animasi perpindahan. Jadi kalau ada lebih dari satu blok air yang kita pindahkan, kita animasikan satu persatu. Di dalam animasinya di sini yaitu menentukan posisi awal dari tabung sumber dan posisi akhir, yaitu ke tabung tujuan untuk setiap bloknya. Sini kita membuat tiga pergerakan animasi secara bertahap. Di sini. Nah, step ini artinya animasi dibagi ke 20 frame. Dan T adalah nilai dari 0 sampai 1 untuk mengontrol posisi animasi berdasarkan waktunya. Tiga animasi yang dimaksud adalah yaitu bloknya akan naik ke atas, bergerak ke samping, dan turun ke tabung yang dituju atau tabung tujuan. Lalu di sini adalah untuk menggambar latar belakang gradasinya, background tampilan di game. Di sini adalah untuk menyalin isi tabung lalu menghapus blok yang sedang bergerak supaya tidak digambar dua kali. Ini adalah untuk menggambar semua tabung beserta isinya. Di sini adalah untuk menggambar blok warna yang sedang bergerak. Dan ini adalah untuk memberi highlightnya atau bingkai biru pada tabung tujuan. Lalu di sini akan ditampilkan semua yang sudah digambar ke layar. Jadi seluruh kode tadi itu untuk melakukan animasi air atau blok yang berpindah dari tabung sumber ke tabung tujuan. Selanjutnya kita akan jelaskan kode bagian fungsi calculation move. Tujuannya adalah untuk menentukan berapa banyak blok air yang bisa dipindahkan dari tabung yang dipilih ke tabung tujuannya. Jadi kalau tabung asal dan tujuan sama, tidak usah pindah, kembalikan isi aslinya dan jumlah pindahannya sama dengan 0. Kalau tabung asalnya kosong, tidak ada air, tidak bisa pindah atau return jumlah pindahan sama dengan 0. Di bagian ini adalah untuk mengambil warna blok air paling atas dari tabung asal.
Jadi sini adalah untuk mengambil warna blok air paling atas dari tabung sumber. Lalu bagian sini adalah untuk mengecek ada berapa banyak blok berwarna sama di atas tabung asal. Jadi bagian sini untuk mengecek ada berapa banyak blok berwarna sama di atas tabung asal yang bisa dipindahkan bersama. Misalnya di tabung A merah, merah, biru, maka bisa berpindah 3 merah sekaligus. Bagian sini adalah untuk mengecek warna paling atas di tabung tujuan. Kalau kosong boleh dituang, kalau tidak kosong hanya boleh dituangkan kalau warnanya sama. Lalu bagian sini untuk ngecek apakah masih ada ruang di tabung tujuan yang maksimal 4 blok, dan hitung berapa blok bisa dituang tergantung jumlah blok warna yang sama dan sisa ruang dalam tabungnya. Lalu return jumlah yang bisa dipindahkan. Kalau semua syarat gagal, tidak cocok warnanya atau sudah penuh, maka tidak bisa pindah. Lalu ada fungsi kedua, apply move. Di sini tujuannya untuk mengundikan blok warna dari tabung asal atau tabung sumber ke tabung tujuan. Ambil warna. Di sini bagian ini adalah untuk mengambil warna yang akan dipindahkan. Jadi untuk setiap blok tambahkan ke tabung tujuan, hapus dari tabung sumber. Dan lalu kembalikan kondisi tabungnya setelah perpindahan selesai. Lalu fungsi ini untuk mengecek apakah pemain sudah menyelesaikan permainan atau belum. Di sini lewati tabung kosong. Kalau ada tabung yang belum penuh, artinya belum selesai. Kalau ada warna yang berbeda di satu tabung, berarti belum benar. Nah, lalu di sini kalau semua tabung sudah penuh dan isi warnanya sama, maka artinya sudah menang. Lalu fungsi win screen, yaitu untuk menampilkan layar kemenangan setelah game selesai. Jadi sini untuk menampilkan layar kemenangan hingga user menekan tombol untuk membuat latar belakang gradasi itu hijau gelap. Lalu ini dibuat teks ucapan selamat, kamu menang, dan instruksi untuk melanjutkan permainan. Ini untuk menampilkan teks ke layar dan refresh tampilannya. Nah, di sini kalau pemain klik atau tekan tombol keluar dari layar kemenangan dan
lanjutkan gamenya. Jadi kesimpulannya, bagian sini adalah untuk menentukan apakah perpindahan air valid dan berapa banyak blok yang bisa dipindahkannya. Fungsi ini untuk melakukan perpindahan blok air dari satu tabung ke tabung lain. Fungsi ini untuk mengecek apakah semua tabung sudah benar, semua warnanya sama dalam satu tabungnya. Dan sini untuk menampilkan layar kemenangan ketika pemain berhasil menyelesaikan puzzle-nya. Kita akan membahas fungsi dari game loop. Jadi fungsi ini berjalan terus menerus selama pemain bermain, kayak seperti nyawa dalam game. Nah, di sini start stage. Maaf. Jadi di sini start stage adalah fungsi ini menerima tahap awal permainan. Jadi misalnya ada stage 1, stage 2, dan seterusnya. Jadi, ini penting karena setiap tahap bisa punya level kesulitan yang berbeda-beda. Ini bagian awal stage-nya atau persiapan permainannya. Pertama-tama kita buat tabung-tabung dan warna blok airnya sesuai level. Terus kita simpan salinan awal warna blok supaya bisa direset nantinya. Lalu di sini ada variabel penting. Nih, apakah pemain sudah memilih tabung pertama? Kalau variabel ini adalah posisi tabung yang akan dipilih. Apakah pemain sudah menang? Gamenya berjalan atau tidak? Dan apakah ini frame pertama? Oke, lanjut ke code yang ini. Jadi selama game masih berjalan, kita akan terus, jadi kodenya itu akan menggambar ulang layar game, menerima input dari pemain dan mengecek kondisi kemenangan. Pertama-tama kita kasih latar belakang gradasi, lalu gambar tabung-tabung dan isi air atau isi bloknya. Jika kita cek apakah pemain sudah berhasil menyusun blok berdasarkan warna di tiap tabungnya. Nah, di sini kalau tekan escape maka keluar dari game. Kalau kita tekan spasi, warna bloknya akan kembali ke posisi tabung sumber, ke posisi awal permainan. Dan kalau kita tekan enter, kalau menang maka game akan selesai. Kalau belum menang, game direset ke awal. Jika pemain mengklik dengan mouse, maka
klik yang pertama adalah pilih tabung sumbernya atau blok yang akan dipindahkan dari tabung sumber. Lalu kedua, pilih tabung tujuannya. Jadi kode akan mengecek apakah perpindahannya sah, dan kalau iya, kita jalankan animasi dan pindahkan bloknya. Ini di pojok atas kita kasih info. Di pojok atas akan ada info level atau tahap permainannya. Dan jika menang akan tampil tulisan, "Wow, kamu luar biasa." Biar pemain semangat. Terakhir, semua yang sudah digambar langsung ditampilkan ke layar. Setelah gamenya selesai, kalau loopnya berhenti, kita maka akan mengembalikan hasilnya. Apakah pemain menang atau tidak. Jadi fungsi game loop ini adalah pusat kendalinya semua aktivitas selama game berlangsung. Mulai dari gambar, input pemain, perpindahan blok, sampai kemenangan semua dikendalikan dari fungsi game loop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari main ini. Jadi, ibaratnya fungsi ini adalah tombol on untuk agar gamenya berjalan. Lalu code pertama yang di sini adalah untuk membuat background dalam gamenya. Kalau file nih gak ditemukan, maka akan ngasih peringatan. Lalu kita membuat variabel. Yang pertama, pilihan menu. Pilihan menu. Kedua, mengatur kecepatan gambarnya. Dan running untuk penanda apakah gamenya berjalan. Dan ini adalah untuk level awal. Lalu selanjutnya, kode ini adalah tampilan menu gamenya. Selama gamenya masih hidup, kita tampilkan menu utama dengan opsi seperti mulai permainan dan juga keluar oleh selected option tadi. Kalau pemain menekan tombol ini up, ini adalah untuk memindahkan opsi menu di atas, dan opsi down untuk memindahkan menu ke bawah. Kalau pilih mulai permainan,
game akan dimulai di state yang sedang aktif. Jadi setelah menang, layar kemenangan akan muncul dan stage-nya naik 1. Kalau kita pilih untuk keluar, maka pilihan keluar maka game akan berhenti. Jadi selain keyboard juga para pemain bisa. Jadi di sini selain menggunakan keyboard, para pemain bisa menggunakan mouse. Jadi bisa mengklik dengan mouse. Fungsinya sama, klik untuk memulai permainan dan ada klik untuk keluar. Dan kode ini adalah untuk memastikan bahwa animasi berjalan dengan lancar, maksimalnya 60 frame per detik. Setelah semuanya selesai, di sini kode ini, musik akan dimatikan dan aplikasi akan ditutup. Lalu ke kode yang terakhir, ini artinya kalau file ini dijalankan langsung, maka fungsi main akan terpanggil. Kalau filenya jika filenya diimpor dari file lain, bagian ini tidak akan dieksekusi. Jadi intinya fungsi main ini adalah untuk memasuki gamenya. Dari sini semuanya dimulai dari musik, menu, sampai transisi antar stage-nya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.